So sekarang aku lagi sama Tante Nike dan Om Degan. Tante ngerti nggak Tante? Aku aja nggak ngerti Tante. Juga roaming kalau kayak gini. Like a tuna made from watermelon. Ya, so It vegan would tuna. take, yes. Nanya saran biar tetap waras gitu ya. Karena kamu nggak waras. Oh iya. Kita memang harus mikir, ikut mikir, Iya, jangan iya, cuma iya. kerja aja. Good morning. Morning. Ini udah mulai masuk afternoon sih sebenarnya. Selamat pagi dari suami yang siap-siap mau berangkat kerja dan istri yang siap-siap mau nongkrong. Jadi minggu ini tuh gue masuknya tuh sekarang siang karena satu teman kerja gue tuh lagi sakit, jadi gue harus standby buat dinner service gitu. Jadi di minggu ini bener-bener Ciesa tuh masuk siang dan pulang malam guys. Saya ini Iya. kesepian loh sebenarnya. Maaf ya sayang. Nggak apa-apa sayang, aku bercanda doang kok. Dan ya hari ini gue pengen pergi keluar, pengen bertemu sama teman-teman orang tua saya lebih tepatnya. Dan Tinggal. iya kan kamu juga ninggalin aku, hello. Terus gue belum tahu mau kemana dan belum tahu juga mau ngapain aja. Tapi ya ikutin kegiatan hari ini. Kalau Ciesa nggak ikut, hahaha. Kerja mencari nafkah sayang. Buat aku nongkrong, Benar. nggak salah dong. Emang udah harus jalan banget sekarang. Bye, sini dong, salimnya di sini aja. Kapan ya? Bye. Love you. Bye. Bye. Aku nggak nganter ke pintu ya, mau dandan. Bye, sayang cus. Semangat kerjanya ya. Love you. Pria itu sudah pergi. So, gue itu hari ini mau ketemu sama teman-teman orang tua gue. Jadi kalau waktu itu kalian sempat lihat story gue tuh sempat ketemu sama teman orang tua gue, which is kayak idola Ciesa, yaitu Chef Degan dan juga istrinya Tante Nike. Dan kemarin itu kita ketemu di tempat dulu Chef Degan tinggal waktu di Jerman, di kotanya gitu kan. Tapi sekarang mereka lagi main ke Konstans, jadi makanya gue pengen menyambut asik dan pengen nemenin mereka jalan-jalan sih lebih tepatnya ya. Gue nggak tahu juga hari ini mereka mau kemana, rencananya kemana aja gue nggak tahu, tapi ya gue pengen nemenin mereka jalan-jalan. Plus Chef Degan ini juga sebenarnya udah pernah sih ke Konstans, tapi Tante Nike belum pernah. Jadi makanya gue lumayan excited ya, pengen ngasih tahu mereka. Nggak tahu ya, sebenarnya gue juga bingung gitu mau ngasih tahu mereka apa ya Konstans, cuma ya lihat aja nanti. Oke. So, gue udah keluar rumah dan gue mau bertemu sama teman-teman orang tua gue. Mereka udah jalan-jalan di Altstadt, tapi gue nggak tahu sih mereka di mana. Jadi gue bakal kabar-kabaran dulu dan gue bakal cari mereka ada di mana. So, sekarang aku lagi sama Tante Nike dan Om Degan. Kemarin banyak lah yang nanyain kayak, kok bisa sih ketemu sama Om Degan, Chef Degan? Bisa dong. Kan lagi di Jerman, apalagi hari ini lagi di Konstanz. Ih, Ketemulah anak-anak yang kita kenal. sebenarnya ini kenal karena teman orang tua aku guys, makanya bisa ketemu. Udah jadi malu, rasanya tua banget ya kita. Tapi kita seukuran ke tante. Iya. Sekarang hari ini mau nemenin Om Degan sama Tante Nike jalan-jalan di Konstans. Mau ke kota seberang juga. Let's go. Kayaknya tengahan dikit deh Om. Iya. Kita udah sampai di apa namanya? Say Good Zeppelin. Ini daerah masuk Friedrichshafen nggak sih Om? Belum, masih Oh belum ya? Fischbach. Oh masih Dekat Fischbach. gitu. Ini dia tempatnya. Weil er da runterfährt, ne? Und er hat aber nichts reserviert, ne? Die hin, aber voll, ne? Ich sag, komm, jetzt geh mal gleich hierher, ne? Tante ngerti nggak Tante? Aku aja nggak ngerti Tante. Juga roaming kalau kayak gini. Iya aja gitu ya Tante. So we are here at Hotel Seegut Zeppelin. It's owned by the Zeppelin Wohlfahrt in Friedrichshafen.
and we are running here our beautiful hotel and restaurant Pinus directly at Lake Constance. And yeah, it's a historical place and also nice nature all around. Very And, beautiful. really nice, calm and beautiful place to stay, to have a vacation, to eat something nice. We only buy local products and it's not like local, it's really local. Yeah. And yeah, we should have a look. We have a look. Let's go. Places inside Wow, and another 60 or up to 80 places bagus banget tempatnya. outside. And of course you want to sit outside. So beautiful. Here, Bagus banget tempatnya guys. Dan ini sebenarnya teman aku sempat hampir mau pindah ke restoran ini tapi nggak dapet. there's a place. Bagus. Das haben wir Stefan gesagt, gell? Ich mache euch einfach was zu essen. Du machst, ne? Das schickst du raus, ne? Surprise us. Alles gut. Alles klar. And tomato ceviche with smoked almonds, pickled onions, and we have a dried, like a tuna made from watermelon. Yeah. We have fresh watermelon. So And vegan we tuna. take Yeah. and we take the white part of the skin and Yeah. we pickle them. Ah. So we use everything. Everything. And this Okay, is cool. our quinoa salad. It's from the Sölzhof. It's next to the Black Forest. They make the mustard seeds, chia seeds, so Okay. they have nice, Nice, nice yeah. products. We make like a salad made with pickled gooseberries, Okay. or fermented gooseberries. Yeah. Wow. Ini katanya rotinya homemade, local produk semua. Mari kita coba. Ini hummus. Kan ada rasa karinya kan? True. Lentil and curry hummus. Kamu kenceng juga radarnya. Nanti kabar ini aja, nanti abang ngomong. Panggilnya mbak-mbak. Kalau dia reaksi berarti oh benar. Sumpah ini jadi restorannya itu di sini ya guys. Terus ini tuh langsung lake-nya gitu dan ada spot duduk-duduk juga. Tuh ada orang lagi duduk di situ. Wow, bagus banget. Kayaknya ini kayak tadi tuh dia orangnya bilang kalau nggak banyak hotel di sini yang langsung bisa dapet kayak private access gitu loh ke lake-nya. Dan lihat airnya sejernih apa. Seru banget kalau berenang. Mana ini lagi panas sekali, cuacanya bagus. Banyak tempat duduk-duduknya juga di sini. Tuh, banyak orang duduk-duduk juga. Ada yang pakai payung ya, karena panas. Jadi di restoran ini tuh justru yang kerja tuh malah temennya siapa om? Anak buahnya temen Om Degan ya justru. Iya, jadi malah ketemu sama teman-teman lama ya om di sini. Lama banget. Ketemu teman-teman lama yang kenal dari tahun 2014 guys. Ketemunya di sini lagi Ya di itu Jerman. chefnya. Oh itu chefnya. Chefnya, tapi saya kenal beberapa dari mereka udah di 2007. Mereka masih pendidikan dulu, masih baru mulai di dapur. Masih belum mulai dapur. Sekarang ketemu gantian om dijamu di sini. Sekarang udah jadi chef, pada jadi chef gitu loh. Jadi alhamdulillah kita dimasakin oleh mereka yang udah canggih-canggih. Mantap. Dan makanannya enak-enak banget guys. Aku ini coba content creator ya, jadi nggak bisa ngejelasin makanannya enaknya kayak gimana ya kan Tante. Jadi kayak enak gitu. Ya. Pokoknya jangan ayam rasanya ayam banget. Pokoknya pasti makanannya enak. So guys, Tante Nika ini udah mengikuti Om Degan kemana-mana guys. Jadi aku ini sebagai istri yang mengikuti suami, aku pengen nanya saran biar tetap waras gitu ya.
Kesannya kamu nggak waras. Oh iya, agak-agak sih, kayak followers aku tahu deh aku nggak waras dikit tante. Gimana tuh tante kalau menurut tante? Kalau menurut pengalamanku ya, sebagai istri yang ikut suami, ya intinya you have to find something to do gitu, to keep your sanity. Karena kalau nggak ada kerjaan, cuman menghitung hari atau Menghitung waktu, jam berapa suami pulang. Aduh, gitu. iya Wah, lagi. itu lama-lama gila gitu kan. Nah, salah satu caranya adalah misal di tempat kerja suami, apakah ada posisi yang kita bisa lamar, yang bisa kita lakukan juga. Syukur-syukur bisa, itu lebih baik. Iya, Menurut iya. aku sih itu paling ideal ya, karena dan kita bisa berangkat kerja bareng suami. Iya, kayak tante dulu ya. Betul. Itu at least that's what I did gitu ya. Aku dapat kerjaan di tempat suamiku kerja. Jadi kita berangkat kerja bareng. Pulangnya Nggak bareng. obviously Obviously. obviously gitu. Karena kebetulan waktu itu kan aku dapatnya posisi di kantor. Sementara kalau chef degan ya di operation Iya, dong iya, gitu ya. iya, benar. Jadi kan jam kerjanya beda. Tapi at least I get to see him during the day. Ya sesimpel di meeting gitu ya. At least I know him di situ gitu. Selesai meeting kita masih bisa ngobrol sebentar. Or di kantin kita janjian makan bareng yuk, makan siang bareng gitu ya. Lucu banget. Posisi kita juga udah cukup tinggi waktu itu, jadi we could take a break bareng gitu ya. Misalkan kayak yuk ngopi bareng yuk, ngopi gitu. Terus ya udah kita ngopi bareng. Kadang ngomongin kerjaan juga, tapi sometimes juga ngomongin urusan luar kerjaan gitu kan. gitu ya. Tapi I get to see him. Iya, iya. Gitu, intinya itu ya. nggak full, nggak ketemu gitu kan. Yang paling penting itu sih ya, cari kegiatan yang bisa kita lakuin, kalau bisa satu tempat kerja malah gitu ya. Benar. Ya tapi buat sebagian orang juga merasa, aduh gue nggak bisa deh kalau kerja di tempat yang sama istri gue gitu. Ya itu it's your choice gitu Iya, kan. iya. Kalau memang maunya adalah paling nggak punya waktu ketemu bareng dan kerja di tempat yang sama, why not Iya, gitu. Kalau tujuannya ingin punya waktu bersama gitu kan. Tapi kalau nggak, itu bukan sebuah pilihan ya, then you have to find kegiatan atau pekerjaan yang Menyibukkan diri lah. menyibukkan diri. Di tempat lain juga nggak apa-apa Iya, gitu. benar. Tapi at least you have to keep yourself busy. Ini sebenarnya di tempat yang sama karena tante istri chef ya tante, jadi kerjanya sibuk. Jadi makanya susah nih mau ketemu. Bener. Kan kamu sendiri lihat ya, apalagi as a young chef dan mau meniti karir, mau Iya. membangun masa depan, nggak mungkin kerja seperlunya. Nggak Kan mungkin. pasti kayak suamimu, he needs to prove himself juga. Benar banget. Kalau bisa berangkat paling awal, pulang paling akhir. Betul. Itu dia, Betul. itu moto Ya kan? hidup ya. Jadi kan sebagai istri kalau seandainya you don't have anything to do atau aduh frustrasi banget. Iya banget sih, banget Frustrasi pasti lah. banget. Lepas dari itu pun sebagai perempuan tetap kalau menurut aku ya tetap kita harus punya sesuatu yang bisa kita lakukan atau punya hobi yang bisa kita lakukan yang to be yourself, ya kan? Karena kalau kita nggak bisa mengaktualisasikan diri, rasanya kita juga nggak berarti kan. Iya, Waktu bener. kita lewat and that's it, Iya. nggak ada hasilnya. Benar. Hidup tahu-tahu udah setahun aja gue di sini, hasilnya gue setahun tuh ngapain ya, nothing gitu kan. Tapi kalau seandainya you do something, pekerjaan sesimpel apapun, tapi itu pekerjaan dan keeps you busy, membuat dirimu lebih mempunyai nilai lebih dengan belajar sesuatu yang baru, Iya. bisa syukur-syukur dapat penghasilan yang lebih baik gitu kan. Lumayan kan punya duit buat jajan sendiri. Iya benar Kan. Ih benar banget. Benar banget. Thank you tante. Kita mengarah kembali ke Constance guys, naik ferry. Mobilnya dinaikin ke ferry. Jadi kita nunggu di atas, mobilnya diparkir di bawah. Lucu banget guys. Tadi kayak kita foto bertiga. Terus kayak ada ibu-ibu yang ngeliatin, dipikir kita lagi liburan keluarga kali ya bertigaan. Kita lagi menuju ke arah Constance. Kita sudah kembali di Constance, masih bersama Om Degan dan Tante Nike. Belum bosan kan Tante Om? Seharian belum bosan kan Om Tante? Belum. Baru mulai nih. Baru mulai, karena ini baru mulai saatnya aku menjadi tour guide di Constance. Jadi kita mau ke tempat restoran yang pernah aku datengin juga. Ini kuenya enak,
Tuh. Jadi makanya semoga Om dan Tante suka juga. Nah, kita excited tuh dah. So sekarang kita dari restoran dan karena sambil menunggu makan, jadi mending kita ajak ngobrol ya panutan chef-chef muda Indonesia ini yang lagi di Jerman. Om, aku mau nanya Om, kan Om udah berkarir lama banget nih, dan awalnya kan Om di Jerman sampai akhirnya pindah-pindah ke Indonesia, Asia segala macam. Nah Om bisa nggak ngasih tips buat para chef muda yang lagi berkarir di Jerman nih Om? Oke, kalau di Jerman itu kan dia punya budaya sendiri cara dia bekerja ya, beda sama di Indonesia. Jadi sebetulnya chef-chef di Jerman tuh rata-rata tuh gampang gitu loh. Gampangnya gini, asal kita mau kerja dan tidak terlalu banyak nanya-nanya, artinya ya chef aja gitu loh, ya nggak? Tapi boleh nanya, kalau mereka boleh nanya kalau mau diajarin sesuatu. Biasanya chef-chef yang bagus itu seneng ngajarin. Selain itu, ambil kalau saran saya, ambil opportunity yang lain nggak ada gitu. Misalnya gini, sebagai chef muda kita selalu harus one step ahead gitu loh. Artinya one step ahead, apa kita harus lihat, apa yang kita harus lakukan sebelum orang lain lakukan. Jadi itu artinya one step ahead. Jadi think in advance gitu loh. Hari ini saya ngerjain ini buat chefnya. Besok pasti dia minta yang sama. Jadi besok saya udah siap gitu loh. Tanpa harus dikasih tahu. Gitu. Nah di situ biasanya cepet sekali chef-chef tuh lihat kita kerja gitu loh. Dan dari sisi dari sisi itu biasanya chef-chef pada suka. Ya. Kalau nggak usah dikasih tahu, satu, keduanya kita punya inisiatif dan sekali dikasih tahu udah ngerti gitu loh. Udah, oh iya. Kadang-kadang kan harus dikasih tahu lagi gitu ya nggak? Iya benar. Jangan sampai segitu gitu loh. Iya, jadi cukup sekali aja udah langsung ngerti gitu. Cukup sekali aja dikasih tahu udah ngerti. Berarti lebih ke arah kecekatan dan cepat untuk nangkap dan belajar. Betul. Read the situation, ya nggak? Read what's coming next gitu loh. Ya nggak? Jadi kayak gitu. Jadi kita memang harus ikut mikir, jangan cuma kerja aja gitu. Think ahead gitu. Itu deh tipsnya ya guys buat para chef Indo yang sedang di Jerman. Semangatin dulu Om. Dan semangat, ayo. Aku mau videoin tapi aku beli lava chocolate cake yang biasa pernah aku beli. Dan Om dan Tante makan tiramisu. Dan approve Tante? Enak banget. Enak. Luar biasa, enak sekali. Original tiramisu. Senangnya aku padahal deg-degan enak gak ya, tapi aku percaya karena aku udah pernah coba dan enak emang. So gue baru aja berpisah sama Om Degan dan juga Tante Nika. Jujur gue tuh nggak bisa ngevlog banyak ya karena seru banget ngobrol sama mereka, bener-bener dapat banyak banget insights kehidupan dari pernikahan, kerjaan, jadi istri, terus sampai ke kerjaannya Ciesa juga. Bener-bener pokoknya hari ini full dapat insights banyak banget pelajaran dari mereka. Dan ya sekarang gue udah mengarah pulang ke rumah dan Ciesa belum pulang, tapi untung aja gue seharian spend time sama Om Degan dan juga Tante Nika, jadi nggak berasa sebenarnya bentar lagi tuh Ciesa udah mau pulang gitu. So yeah, that's all for today. Thank you guys so much for watching. Maaf kalau vlog ini agak jumpy. I'll see you guys on my next video. Tschüss.